Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Maulidasari dengan NIM 240111100026 dengan dosen pengampu Dwi Kuswanto SPDMT dengan asisten praktikum Hanif Bidang Gimnastrial. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum saya, yaitu dengan mata kuliah Jaringan Komputer modul 4, yaitu menampilkan tabel MAC address switch. Selanjutnya di sini ada topologinya serta tabel pengalamatannya. Nah, tujuannya itu di sini ada dua, yaitu untuk latihan yang pertama membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Nah, latihan yang kedua itu memeriksa tabel MAC address dari switch. Lalu ada skenario-nya, di sini saya sudah membaca. Lalu ada kebutuhan perangkatnya, kita membutuhkan 2 switch, 2 PC, lalu kabel konsol dan kabel Ethernet. Lanjut langsung pada latihan yang pertama, yaitu membangun dan mengkonfigurasi jaringan. Langkah yang pertama yaitu kabelkan jaringan sesuai dengan topologinya. Sesuai dengan yang di sini, kita kabelkan terlebih dahulu. Itu phase Ethernet ke switch yang pertama, itu ketentuannya 06. Selanjutnya di sini yaitu 0/1. Ini 18 phase Ethernet. Oke, kita sudah sesuai. Lanjut mengkonfigurasi host PC host sesuai dengan tabel di sini. Kita kasih IP configuration terlebih dahulu sesuai dengan di tabel. 192.168.1.1 untuk PC yang A. Untuk PC yang B kita sama seperti tadi, yaitu memberikan IP configuration-nya tapi sesuai dengan di tabel ya. 192.168.1.2 ini untuk PC yang B. Selanjutnya yaitu untuk langkah 3 tidak diperlukan, kita lewati saja. Langkah yang 4 yaitu konfigurasikan settingan dasar untuk setiap switch, yaitu mengkonfigurasikan nama, IP, dan memberikan password Cisco. Oke, sebelumnya kita tambahkan kabel konsol ke switch 1, kita konsol. Lalu yang kedua kita berikan ke sini konsol. Sebentar. Oke, sudah. Kita akan memberikan nama dan password. Ke PC A kita terminal, kita oke, enable. Selanjutnya configuration, kita kasih host name dan switch 1. Oke, no IP domain tidak lookup. Oke, lalu interface VLAN 1. Oke, selanjutnya kita kasih IP address-nya sesuai dengan di tabel di sini, yaitu 192.168.255.255.255.0. Oke, nah sudah, lalu N. Selanjutnya kita akan kasih password Cisco-nya. Lalu line console no. Kita beri passwordnya yaitu Cisco. Kita login terlebih dahulu. Setelah itu kita exit, baru kita ke line FTY4. Sebentar, 4. Lalu kita kasih passwordnya Cisco. Kita login terlebih dahulu, kita exit, baru kita enable secret class, service password encryption.
Oke, lanjut ke PC yang B, kita memberikannya sama seperti tadi, ke terminal ya. Sama seperti tadi ya teman-teman. Kita enable dulu. Configuration, kita kasih hostname namanya name S2. Lanjut ke no IP domain lookup. Oke, lalu kita ke interface VLAN ke 1. Oke, kita kasih IP-nya sesuai di tabel itu ya teman-teman. 192.168.255.255.255.0. Oke, lalu masuk down. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke host kedua, besok line yang 0, kita kasih password Cisco, kita login terlebih dahulu, baru kita exit. Oke, kita end, lalu kita masuk ke line console 0, kita kasih password Cisco, login terlebih dahulu, baru kita exit. Lalu setelah exit kita ke line F, kita kasih password Cisco, login, baru exit. Ini kurang lebih sama seperti tadi ya teman-teman sebelumnya. Baru setelah itu enable secret class. Baru setelah itu savage password. Oke, untuk yang latihan 1 kita sudah menyelesaikannya. Lanjut langsung ke latihan kedua, yaitu memeriksa tabel MAC address switch. Buka command prompt pada PC A, ketik ipconfig/all. Kita ke PC A, yaitu kita ke command prompt, yaitu ipconfig/all. Nah, di sini yaitu MAC address pada PC A, kita salin aja, kita letakkan di sini. Oke, selanjutnya pada PC B sama seperti itu tadi. Kita buka command prompt, kita tuliskan ipconfig/all. Sebentar, kita type config. Nah, ini dia. Untuk MAC address pada PC B kita copy, letakkan di sini. Oke, lanjut masuk ke konsol, dari switch ketikkan perintah show interface. Oke, kita masuk ke terminal. Kita exit terlebih dahulu ya teman-teman. Kita ketikkan show interface -1. Nah, ini dia, kita copy saja langsung ya. Sudah ada teman-teman. Oke.
Selanjutnya yaitu ke yang A. Oke, kita exit terlebih dahulu. Lalu ketik yang tadi, yaitu show interface 0/1. Nah, satunya itu yang ini. Kita copy saja langsung, kita tempel di sebelah sini. Oke, selanjutnya tampilkan tabel MAC address di switch, yaitu show MAC address table. Kita buka PCB terminal tadi, kita ketikkan di sini, yaitu show MAC address table. Ada, ya ini. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah di sana di suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC address. Ini dia, kita copy. Iya, ada, yaitu ini. Terus MAC address apa yang direkam dalam tabel itu, ke port switch mana, dipetakan ke dalam perangkat mana, abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Nah, ini yaitu MAC address milik switch 1 ke port F0/1. Terus lanjut, jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address itu, maka satu pemain Anda dapat memberikan perangkat mana menggunakan hanya output dari penjelasan address dapat dilihat dari portnya itu. Tapi ya itu hasilnya kayak kurang akurat jika kayak jaringan skalanya tuh besar kayak gitu. Lanjut pada langkah ketiga, yaitu bersihkan tabel MAC address, lalu ketik perintah show MAC address. Oke, kita clear. Kita clear dulu. Clear match address tabel dynamic. Clear MAC address tabel dynamic. Selanjutnya, nah ini tidak ada. Apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Apakah mesh lain tercantum di sana? Ini tidak ada. Kita jawab saja tidak ada. Tunggu 10 detik ya, kayaknya udah 10 detik ya teman-teman. Ketik perintah show MAC address dan tekan enter. Apakah alamat baru? Kita lihat. Ternyata ini ada. Tadi sebelumnya saya juga sudah mencobanya. Ya ada, yaitu MAC address milik switch 1. Yang ini kita copy aja ya. Kita copy aja. Kita copy. Yaitu, kenapa gini ya teman-teman? Sebentar. Nah, seperti ini aja. Lanjut pada langkah 4. Dari PCB ping perangkat pada jaringan, amati tabel MAC address dan switch. Kita akan membuka command prompt. Kita ping terlebih dahulu sesuai ketentuan ya teman-teman. Ping 192.168.1.1. Kita lihat terlebih dahulu. Ini sukses, kita coba lagi yang satunya 192.168.1.11. Oh, ini ada yang belum sukses. Kita coba satunya yang 192.168.1.12. Kita lihat. Ya, ini ada beberapa yang belum sukses ya. Oke, kita lihat dari PCB, bukalah command prompt lalu ketik ARP. Nah, ini
tidak termasuk alamat miliknya semua kelas, berapa banyak alamat yaitu ada 3, yaitu yang ini. Kita salin terlebih dahulu. Perangkat mana, berapa banyak, itu ada 3, dan ini selanjutnya dari comment from BPC lalu ping ke PCA. Oke, kita ping lagi ya teman-teman, ping 192.168.1.1. Oke, di sini sudah sukses. Selanjutnya 192.168.11. Keliru, ini typo. 192.168.1.11. Nah, ini juga udah sukses. Yang terakhir kita ping 192.168.1.12. Ya, ini sudah sukses semua. Jadi, apakah semua perangkat memberikan balasan sukses? Jika tidak, ya, ini sudah terbukti semua perangkat memberikan balasan sukses. Dari selanjutnya di konsol S1 perintah show MAC address table. Kita buka terminalnya. Kita ketikkan show MAC address table. Sebentar. Oh ya, ini kita tipe. So MAC address harusnya ada ini ya. Nah, ini apakah switch telah menambah MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Iya, betul. Di sini udah ada 4 dengan menambahkan MAC address baru ke dalam. Switch-nya sudah menambahkan MAC address baru ke dalam MAC address-nya. Kita copy, kita paste di sini. Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Oke, ini yang pertama tuh dari milik switch yang tadi itu switch 1, lalu yang kita copy aja, ini milik switch yang 0.1 tadi, ini milik switch F0 jadi ke 18, dan ini port switch code dan in switch port. Ini milik PCA. Selanjutnya dari PC buka command prompt, ketik lagi perintah ARP slash di sini ARP A. Nah, ini sudah. Apakah CCRP pada PC mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat? Ya, sudah. Terus yang terakhir, pada jaringan internet data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya agar ini terwujud switch dan membangun apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar. Nah, menurut saya itu kalau jaringannya besar, terus perangkatnya itu kan banyak gitu, maka switch sama komputer kan harus menyimpan lebih banyak alamat MAC address-nya di tabelnya kan. Nah, akibatnya itu jaring kayak proses nyarinya, terus proses memperbarui datanya jadi lebih berat juga, terus jaringannya kayak lebih lambat. Terus habis itu, selain itu semakin banyak data yang disimpan, jadi semakin besar juga kemungkinan terjadinya kesalahan atau keterlambatan saat pengiriman data atau antar perangkat kayak gitu. Ini sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.